Ripley, Fakir, dan Lyra sukses kalahkan Fatal Influence. Charlotte dan Alexa juga sukses pertahankan gelar. Finn Balor return ke NXT hajar Lexis King. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode spesial NXT Homecoming hari ini tanggal 17 September 2025. Episode NXT Homecoming spesial hari ini dibuka dengan video package yang keren banget buat ngehormatin era legendaris dari Full Sail University. Habis itu intro klasik NXT pun nongol, tapi kali ini spotlightnya ke bintang-bintang yang lagi naik sekarang. Dan Triple H sendiri yang jalan ke ring. Sang pendiri NXT dari nol ini ngomong soal magisnya NXT. Katanya bukan cuma soal pegulatnya, bukan cuma soal brandnya, tapi fansnya juga yang bikin NXT berubah dari bisikan kecil jadi teriakan gede yang gak bisa dibantah. Vibe-nya tuh kayak passing the torch, tapi juga reminder kalau di NXT itu gak bakal pernah berubah. Dan torch itu sekarang simbolisnya ada di tangan Shawn Michaels, si bos NXT sekarang. Begitu HBK gabung sama Hunter di ring, mereka langsung lempar-lempar candaan. Hunter ngerjain Shawn soal dia yang pengen jadi bos di NXT lagi, dan Shawn bilang kalau itu bakal jadi masalah gede di antara mereka. Terus William Regal nongol, ucap kata-kata legendarisnya War Games dan suruh Triple H dan Shawn Michaels tanding di dalam kandang itu aja. Terus Charlotte Flair sama Alexa Bliss muncul. Sang juara tag team wanita ngingetin semua orang kalau Women's Revolution tuh awalnya dari NXT. Mereka bilang siapapun bosnya, divisi cewek itu tulang punggung brand ini. Mereka kasih salam buat Four Horsewoman, Paige, Asuka, dan banyak lagi nama pegulat wanita yang ubah gulat pro di WWE selamanya. Gila sih, star powernya gede banget di opening ini. Ada Triple H, ada Shawn Michaels, ada William Regal yang nongol, terus Charlotte Flair sama Alexa Bliss yang nge-push divisi cewek NXT. Dan emang benar, divisi cewek NXT itu udah jadi kekuatan utama hampir udah lebih dari 10 tahun. Segmen pembuka itu langsung nyambung ke match pertama antara Charlotte dan Alexa yang ngedefend gelar tag-nya lawan The Culling, Izzy Dame, dan Tatum Paxley. Match-nya pun intens banget, penuh bentrokan karakter. Alexa sama Tatum sampai punya momen stare off yang keren. Charlotte juga brutal, chopnya bikin Izzy kesakitan. The Culling hampir curi kemenangan pakai distraction dan serangan curang, tapi Charlotte dan Alexa akhirnya survive. Alexa pun bisa kasih Sister Abigail DDT untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang seru banget buat pembuka. Semua cewek di sini kerjanya solid, chemistry-nya pun dapat. Bukan match yang level tinggi sih, tapi perfect buat nge-boost para bintang NXT. Backstage, Sol Ruka sama Zarya coba baikan setelah ada masalah minggu lalu. Tiba-tiba Shayna Baszler masuk jadi kakak senior, kasih wejangan keras soal arti jadi champion. Katanya kalau mereka mau pegang lebih banyak gelar, ikatan mereka harus kuat. Akhirnya ketegangan mereka pun reda dan Sol dan Zarya balik jadi kompak. Untuk sekarang. Terus giliran ada match antara DIY, Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano lawan Trick Williams dan Carmelo Hayes. DIY jalan sebagai babyface di sini, ngehajar dengan klasik double team mereka. Trick dan Melo bawa swagger heel, ngingetin kenapa mereka itu top star di era modern NXT. Storytellingnya pun keren. Trick dan Melo hampir ribut. DIY nyaris menang dengan finisher klasik mereka, tapi The Miz tiba-tiba muncul. Kasih skull crushing finale ke Gargano di belakang wasit, bikin Melo punya kesempatan buat top rope leg drop untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang gokil, cepet, fun, chemistry-nya juga oke. Story-nya pun tetap jalan, semuanya tampil bagus. Nggak ada komplain, nggak ada yang salah. Sami Zayn nongol buat interview sama Kelly Kincaid. Kayak biasa, vibe underdog-nya kerasa, dia throwback ke akar NXT-nya. Kelly tanya siapa yang lagi nge-impress Sami sekarang di NXT. Sami kasih hormat ke Javon Evans. Tapi tiba-tiba Josh Briggs motong dan bikin ribut, sampai harus dipisahin. Tapi setelah itu, Sami tetap sempat motivasiin Javon Evans. Katanya, Javon punya potensi yang sangat besar. Lanjut ke Ethan Page ngedefend North American Championship-nya lawan Tyler Breeze.
Breeze datang dengan nostalgia, kasih flashy dropkick, hurricanrana sampai figure 4 ala Bret Hart di tiang ring. Tapi Ethan buktiin kenapa dia itu sang juaranya. Ethan hajar balik dengan codebreaker, Ego's Edge, dan akhirnya kasih twisted green dari turnbuckle untuk memenangkan pertandingan. Habis itu, Ethan berdiri berhadapan dengan Elio Del Wagner Jr. Dua-duanya pamer gelar mereka, kayaknya sinyal bakal ada bentrok di masa depan. Pertandingan yang kompetitif meski hasilnya udah ketebak. Tyler Breeze udah lama nggak di WWE tapi masih fit banget. Dan dia pun sukses bikin Ethan Page makin kelihatan kuat. Backstage, Damian Priest ketemu sama Tavian Heights. Priest cerita soal breakout mamanya di NXT, bahkan ngingetin fans ke selebrasi hot tub setelah menang North American title. Dia bilang Eva udah kasih Tavian kesempatan lawan Ethan Page di No Mercy. Sekarang tinggal Tavian yang bisa menangin atau enggak. Ada segmen Grayson Waller Effect. Tamunya Oba Wemi sang NXT Champion sama Ricky Shane sang penantang. Oba ngebully Ricky di sini, bilang Ricky ini cuma numpang hype di NXT, sama nggak sabar nunggu call up ke main roster. Ricky bales, ingetin waktu dia pernah ditolak WWE habis 3 hari tryout, tapi akhirnya dia kerja keras selama 8 tahun buat sampai di NXT. Dia itu bukan pengganti, dia itu calon top superstar. Tapi terus Trick Williams nongol, ngingetin semua orang kalau sabuk yang dipegang Oba tuh sabuk yang dia incar. Grayson makin komporin, ngelemparin ide kalau minggu depan Oba lawan Trick, champion lawan champion, pemenangnya bakal ngedefend gelarnya lawan Ricky di No Mercy. Oba langsung terima tantangan itu, janji bakal rebut gelar TNA-nya Trick dulu baru akan hancurin Ricky. Minggu depan bakal panas banget nih. Aku juga suka promonya Ricky Shane, bener-bener terasa heartfelt. Semuanya deliver di segmen ini. Backstage lagi, Charlie Dempsey ngomong soal bakal pergi ke Jepang. Tapi tiba-tiba Bobby Roode balik dengan pose glorious khasnya. Fans langsung meledak, Joe Hendry nongol juga gara-gara Ryan Sinclair nyebut namanya. Bobby kasih stamp of approval buat Hendry, nyemangatin dia buat ngejar gelar di NXT. Ada Alexis King yang hadir di ring, ngomel-ngomel soal NXT era lama itu overrated. Dia janji bakal hancurin Miles Bourne minggu depan di Lights Out match, tapi fans langsung kaget pas Finn Balor nongol dengan tim klasik NXT-nya. Finn bareng dengan Bourne langsung hajar Alexis King pakai zigzag plus coup de grace. Endingnya, Finn Balor berdiri bareng salah satu bintang berpotensi di era baru NXT. Segmen yang bagus banget buat make Finn Balor, yang mungkin bisa kita sebut sebagai salah satu superstar NXT terhebat sepanjang masa. Backstage, Darkseid lagi promo, tapi Montezford ngepotong. Dia kasih peringatan kalau jadi juara tag team itu bikin mereka jadi target gede. Dan pas kamera balik ke ring, kita lihat istrinya Bianca Belair yang lagi duduk di ringside buat nonton pertandingan di main event. Langsung aja lanjut ke main eventnya, pertandingan antara Lyra Valkyria, Rhea Ripley, dan Stephanie Vaquer melawan Jessie Jane, Fallon Henley, dan Jasmine Nix. Tim heel awalnya ngekontrol Lyra, ngedouble team terus, tapi begitu Vaquer masuk, tempo jadi naik. Ada suplex, eat the feet, knee strike, dan pas Rhea akhirnya masuk, dia kayak monster, buangin badan orang kesana kemari. Finishnya, Lola Vice nongol, ngenahan Jane biar dia nggak kabur, terus kasih backfist pas wasit gak lihat. Bikin Rhea punya jalan buat kasih riptide untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid banget. Emang predictable sih hasilnya, tapi tetap aja keren. Fatal Influence masih kelihatan oke meski kalah, closing match yang solid banget. NXT hari ini ditutup di backstage. Oba Femi dan Trick Williams face to face setuju bakal pertaruhkan gelar mereka berdua di NXT minggu depan. Oke, secara keseluruhan NXT Homecoming ini benar-benar kayak nostalgia trip plus showcase talent yang sekarang. Ada mix antara bintang masa lalu sama bintang baru, pacingnya juga pas dan gak terasa terburu-buru. Bintang tamunya bikin hype, tapi talent NXT yang sekarang juga tetap bersinar. Emang bukan episode NXT terbaik sepanjang masa, tapi entertaining banget dan gampang buat ditonton. Fans NXT pasti puas. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.
Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we